Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Ya, di hari keempat total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 km. ...750 personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan di hari keempat pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Sejauh ini, total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar. Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran diperkirakan selesai dalam 9 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak. Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencarian para nelayan yang sempat terhambat. Dari Tangerang, Banten, Tilami Aulia, JB Yasin, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut sertifikat pagar laut terbit di era Jokowi. Ya, Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh. Yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur. Dan di tempat lain, saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Kejaksaan Agung terus memantau perkembangan kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Ya, Kejagung belum memastikan apakah akan turun tangan dalam kasus dugaan korupsi pagar laut karena belum mengantongi bukti dan informasi yang cukup kuat. Mengikuti ya secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi leading sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan supervisi dengan para penegak hukum lainnya guna menindaklanjuti polemik dari pagar laut di Tangerang, Banten. Ya, Saud menilai ada indikasi korupsi pada kasus tersebut karena diduga melibatkan sejumlah instrumen pemerintah. Keberadaan pagar yang membentang sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten terus menjadi polemik. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ikut mengusut kasus tersebut. Menurut Saud, kasus pagar laut Tangerang memiliki indikasi kuat korupsi karena diduga melibatkan sejumlah instrumen pemerintah, di mana para pemilik pagar laut sudah memiliki surat hak guna bangunan.
dorong KPK untuk mensupervisi. Nah itu tadi kita hari ini bicara diskusi kan, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Ya KPK harus supervisi. Karena ini pekerjaan besar yang menurut saya nanti implikasinya terhadap indeks persepsi korupsi yang saya bilang tadi itu. Indeks persepsi korupsi itu kompleks. Perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku hakim, perilaku jaksa itu dihitung semua bro. Keluarlah angka 34 itu. Jadi kalau kita nge-plain begitu aja, negaranya rugi berapa kali juga. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengaku pihaknya masih memonitor perkembangan pengusutan kasus pagar laut Tangerang yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nantinya jika ada unsur tindak pidana korupsi, pihaknya akan ikut melakukan penyelidikan permasalahan tersebut. Sedangkan kami tentu terus melakukan kajian, mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang membatalkan 263 sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar laut di Tangerang, Banten karena cacat prosedur dan cacat material. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan penyelidikan dan penyidikan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, sejumlah anggota Komisi 4 kecewa karena Menteri Kelautan dan Perikanan tidak bisa langsung menjawab siapa dalang di balik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP membahas polemik pagar laut Kamis siang. Komisi 4 mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar segera mengungkap dalang di balik pagar laut yang meresahkan nelayan pesisir Kabupaten Tangerang. Tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Kami ingin di forum yang terhormat ini, kalau beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan, jadi jangan dicabut dulu pagarnya. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Baru terungkap setelah viral, rame di media sosial. Seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya? Di sisi lain, Komisi 4 mengapresiasi pembongkaran pagar laut yang sudah dilakukan KKP bekerja sama dengan berbagai pihak.
Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya sih maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan selain di perairan Kabupaten Tangerang, terdapat 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang telah ditangani KKP. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi, tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Pembongkaran pagar laut masih berlanjut hingga tuntas sepanjang 30,16 km. KKP meminta dukungan semua pihak dalam pengawasan kawasan pagar laut usai pembongkaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembongkaran pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang membawa manfaat tak terduga bagi nelayan. Pagar bambu tersebut dimanfaatkan untuk penangkaran kerang hijau. Ribuan bambu hasil pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang bakal dijadikan barang bukti. Namun para nelayan juga dipersilakan manfaatkan bambu untuk penangkaran kerang hijau. Pemanfaatan pagar bambu ini bisa dilakukan setelah rangkaian tahapan penyelidikan barang bukti selesai dilakukan. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah membawa sebagian bambu sebagai barang bukti dalam penyelidikan kasus pagar laut ilegal. Ada beberapa nelayan yang memang sudah meminta ya untuk dimanfaatkan untuk kerang hijau. Jadi tidak ada yang terbuang mungkin. Jadi kalau bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, kami serahkan kepada masyarakat untuk menggunakannya. Demikian. Pembongkaran pagar laut dilakukan serempak melibatkan ribuan nelayan dari utara Tangerang. Jadi kita harapkan bersama-sama pemirsa untuk pagar bambu sepanjang 30,16 km ini nantinya dapat tercabut sehingga ekosistem laut kembali berjalan. Kemudian juga aktivitas nelayan seperti biasa juga dapat berjalan dengan baik. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia, Jami Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, ternyata di balik polemik adanya pagar laut ilegal, sisa pembongkaran pagar bambunya dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang. Sudah ada rekan Naura Syafikah yang sedang bersama dengan nelayan di sana ya. Ya, baik, kita langsung bergabung saja dengan Naura Syafikah. Halo Naura, bagaimana proses pencabutan di sana dan apakah bambu-bambu ini bisa dimanfaatkan bagi nelayan untuk penangkaran kerang? Ya, Camar dan juga Galuh, memasuki hari kelima pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini memang sudah dimulai dari pukul 7 pagi. Sejumlah personel gabungan sudah melakukan tugasnya untuk menuju ke titik pagar laut yang harus dibongkar. Dan memang dari beberapa speedboat ini sudah ada yang berangkat ya. Salah satunya ini yang akan segera berangkat itu adalah speedboat dari Bakamla, di mana memang sedang persiapan untuk segera berangkat dari tim
penyelamnya dan juga bahkan dari beberapa nelayan di sekitar sini juga akan ikut membantu untuk pembongkaran pagar laut yang di hari kelima ini. Dan memang setiap harinya dari pembongkaran pagar laut ini memiliki target, yaitu ditargetkan perharinya itu di 5 km sehingga untuk pembongkarannya dapat segera selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan juga untuk cuaca yang di hari ini, di pagi hari ini, maksud kami cuacanya cukup terik. Jadi untuk pembongkarannya dapat berjalan lebih cepat karena dibandingkan hari-hari kemarin untuk cuacanya cukup buruk di mana memang hujan deras, kemudian angin yang bertiup kencang. Namun untuk pagi ini cuacanya terik dan cocok untuk melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini. Dan juga untuk ombaknya terpantau tidak terlalu tinggi, sehingga ini akan memudahkan juga untuk tim personel gabungan melakukan pembongkaran pagar laut. Dan nantinya kita akan menantikan juga pastinya dari laporan yang sudah dari tim personel gabungan lakukan untuk laporannya bagaimana untuk hari ini, apakah mencapai targetnya dan apakah ada kendala lainnya di saat melakukan pembongkaran. Kembali ke studio Camar dan Galuh. Ya, Naura, informasinya yang kami terima ini, bambu-bambu hasil dari bongkaran itu bisa digunakan untuk budidaya kerang hijau. Nah, ini seperti apa di sana? Apakah sudah mulai dimanfaatkan oleh nelayan? Oke, baik, nampaknya kita mengalami gangguan sinyal bersama dengan rekan Naura. Ya. Tapi kita akan nantikan bersama ya nantinya seperti apa proses pemanfaatan dari bambu yang telah dicabut. Terima kasih rekan Naura Syafika atas laporannya dari perairan Teluk Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali dan juga salam sehat.